Yang perlu diingat teman-teman, itu perbedaan legum dan rumput itu selain kandungan nutrisinya, itu dalam kekuatannya. Kalau rumput itu kan biasanya kalau kemarau itu kan mati kan rumput itu. Tapi kalau legum itu lebih kuat karena akar dia besar, panjang. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan penggembala domba. Kali ini aku akan melanjutkan kemarin tentang jenis-jenis ramban yang bisa atau sering tak jadikan makanan domba. Kemarin kan ada singkong Papua, singkong karet, terus gamal. Ini teman-teman, ini ramban selanjutnya tuh yang di kebun ini tuh ini ada daun mindi namanya. Daun mindi ini tidak ditanam, tumbuh liar. Ini domba juga mau, tapi ada baunya yang mirip-mirip dengan daun sirsat, agak wangi-wangi itu teman-teman. Domba mau tapi juga harus dicampur seperti biasa, jangan tunggal. Ini singkong Papua. Terus kita jalan-jalan lagi. Ada apa lagi ya? Ini tempat di kebun yang khusus tak buat untuk pakan domba, bang pakan. Jadi kalau ada bang pakan seperti ini, kita nggak perlu repot-repot untuk mencari rumput keluar kebun ataupun mencari ramban keluar kebun. Ini aku juga lagi ngembangin, ini ada kelor. Daun kelor ini bisa dimakan, dijual juga laku, gizinya bagus, domba juga mau. Tuh daun kelor. Terus ini juga tak perbanyak daun Afrika yang sudah kita bahas di video kemarin. Terus ada apa lagi ya? Kalau rumput-rumput, nih aku ada rumput pakcong, gama umami, itu di sana ada odot. Tinggal teman-teman di daerahnya tuh yang cocok apa, tinggal dimasukkan aja. Kalau bisa dicari tabel nutrisinya, ada kandungan racunnya apa tidak, terus cara menghilangkan racunnya bagaimana, itu teman-teman bisa mencari penghilang racunnya. Ini ada daun kelengkeng. Daun kelengkeng ini domba juga mau. Ini daun kelengkeng. Oh ya teman-teman, daun singkong ubi pohon biasa ini mereka juga suka. Kalau ubi pohon itu kita bisa ambil dua-duanya, tiga-tiganya bahkan. Jadi daunnya bisa kita manfaatkan sebagai sayur, pakan, batangnya kita bisa pakai buat pakan, umbinya ini nanti juga bisa untuk pakan. Karbohidratnya kan kalorinya tinggi itu, jadi yang main penggemukan itu
bisa kita manfaatkan daun ketelanya, pohon ketela pohon ini teman-teman. Ini ketela pohon ini kalau didongkel bahasa Jawanya itu di dalamnya ada ketela pohonnya yang bisa kita buat comboran kalau orang-orang kampung, untuk sapi, untuk kambing, domba itu bisa. Terus ada apa lagi ya, ini teman-teman, singkong karetnya tak buat pagar kebun muter. Nanti kalau kemarau panjang itu kita udah nggak kesulitan pakan. Dan yang perlu diingat teman-teman, itu perbedaan legum dan rumput itu selain kandungan nutrisinya itu dalam kekuatannya. Kalau rumput itu kan biasanya kalau kemarau itu kan mati kan rumput itu, tapi kalau legum itu lebih kuat karena akar dia besar panjang, walaupun kemarau dia tetap tumbuh walaupun tidak sekencang waktu musim hujan. Ini ada daun katuk. Daun katuk ini kalau ada kambing domba yang menyusui ini bagus ini teman-teman. Ini daun katuk langsung kita berikan atau bisa kita cacah. Tuh, itu mau ke sana kok lebat sekali karunya. Itu di sana ada daun waru. Daun warunya itu daun waru apa ya teman-teman, kayaknya waru lengis. Waru lengis itu daunnya mengkilat gitu, mengkilat terus daunnya itu agak lembek, bukan kayak waru hutan. Coba tak carikan di mana waru hutan ya. Kalau waru hutan itu daunnya keras. Domba kalau enggak kelaparan kayaknya enggak mau. Daun waru hutan ini, daun waru hutan. Nah ini daun waru hutan ya teman-teman. Ini daun waru hutan ini daunnya kasar keras dan ada bulu-bulunya. Domba kurang suka ini. Apalagi ya, oh ada indigo vera. Indigo vera, kalau indigo vera menurutku dari segi protein kandungan gizinya itu bagus, cuman aku lihat dari pertumbuhannya itu masih kalah dengan gamal. Dan kalau dari perbanyakannya itu indigo vera itu kurang cepat menurutku, karena hanya bisa dicangkok dan dari biji. Beda dengan gamal. Kalau gamal itu kita tebas, kita tancapkan aja udah tumbuh. Ini indigo vera teman-teman. Ini pohon indigo vera agak tinggi. Ini daunnya kayak gini, mirip gamal cuma dia lebih kecil. Ini indigo vera. Besok tak coba, mau tak cangkok ini. Soalnya kalau stek aku nyoba itu jarang berhasil indigo vera ini. Kalau teman-teman suka dengan vanili, mungkin ini ada ide. Ini gamal ini untuk pakan. Selain menyuburkan tanah, matikan alang-alang yang ada di bawahnya ini juga bisa menjadi cagak atau ajar untuk tanaman vanili. Vanili ini kan juga lumayan bagus ini harganya. Kalau zaman dulu bahasanya emas hijau, itu vanili itu. Nah itu, ini tanaman gamal ini bisa kita manfaatkan sebagai ajar, tetap kita bisa jadikan pakan. Kita jalan-jalan lagi. Ada apa lagi ya? Ini di sini aku kombinasikan rumput tuh kayak ini rumput pakcong, ada gama umami, tak jadikan satu. Terus sekitarnya tak kasih ramban, singkong karet. Ini indukan singkong Papua ini.
dan singkong Papua ini udah kemarin udah besar, terus tak potong-potong, tak perbanyak di yang lain-lain tempat. Ini daunnya Sumba suka, cuma kemarin teman-teman ada nganunya itu kayak lendir-lendirnya itu. Nggak masalah sih untuk domba kecil, domba besar nggak masalah lendirnya itu, cuma di tangan tuh agak gimana gitu rasanya. Tuh itu kayak legum yang saya tanam, yang saya rasa mudah untuk dikembangbiakkan, pertumbuhannya cepat dan tidak mengganggu tanaman utama yang di kebun. Itu teman-teman. Kira-kira teman-teman ada saran apa legum yang bagus untuk domba, pertumbuhannya cepat, perbanyakannya mudah? Coba teman-teman kalau ada saran mungkin bisa ditulis di komentar. Kayaknya sekian dulu ya teman-teman. Mungkin next stepnya aku akan bahas tentang rumput yang ada di kebun-kebun ini, rumput yang dibudidaya. Oke, sekian dulu ya teman-teman.